Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur raziqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Hendaknya kamu ketahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa hanya Allah Ta'ala yang maha menciptakan, maha memberi rizki, dan maha mengatur, dan bahwasannya pengakuan mereka itu tidak membuat mereka memeluk agama Islam dengan sebenar-benarnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Yunus ayat 31. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, katakan, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi. Amman yamlikus sam'a wal absar, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan pandangan-pandangan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, serta siapakah yang mengatur urusan. Fasayaquluna Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakan, lalu kenapa kalian tidak bertakwa? At-ta'liq, ta'liq Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sahabatu muqirruna bi tauhidir rububiyyah. Hendaknya kamu ketahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum mengakui tauhid rububiyah, bi anna Allah khaliquhum wa raziquhum wa mudabbiru umurihim, mengakui bahwasannya hanya Allah yang menciptakan mereka, yang memberi rezeki kepada mereka, dan yang mengatur urusan-urusan mereka. Wa laysa 'indahum fi hadza syak, mereka tidak meragukan tauhid rububiyah ini sama sekali. Wa juhalul muslimin al-yawma yahsabuna anna hadha at-tauhid yakfi, orang-orang muslim yang bodoh di hari ini menyangka bahwasannya menetapkan tauhid rububiyah ini mencukupi. Wa hadha minal jahl, ini termasuk kebodohan. Id saral musyrikuna a'lama minhum, dikarenakan orang-orang musyrik
lebih mengetahui daripada orang-orang jahil dari kalangan orang-orang muslim di saat ini. Fa idza aqarra ahaduhum birrububiyyah wa qala innallaha rabbi wa khaliqi wa raziqi fa inna dzalika la yakfi. Maka jika salah seorang dari mereka menetapkan tauhid rububiyah dan berkata, sesungguhnya Allah Rabbku, penciptaku, dan yang memberi rizki kepadaku, maka sesungguhnya pengakuan itu tidak cukup. Fal musyrikuna aqarru bidzalik, dikarenakan orang-orang musyrik terdahulu mengakui tauhid rububiyah. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, sungguh mereka akan menjawab Allah. Wa yaqul, dan Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi dan yang menundukkan matahari dan bulan, sungguh mereka betul-betul akan menjawab Allah. Lalu kenapa mereka dijauhkan dari kebenaran? Surat Al-Ankabut ayat 61. Fal musyrikuna muqirruna bidzalik, orang-orang musyrik mengakui dan menetapkan tauhid rububiyah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul, katakan, yakni ya Muhammad, yaitu wahai Muhammad, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, katakan siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi. Amman yamlikus sam'a wal absar, atau siapa yang menguasai pendengaran dan pandangan-pandangan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur urusan. Fasayaquluna Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakan, lalu kenapa kalian tidak bertakwa? Surat Yunus ayat 31. Bima annakum ta'rifuna hadha afala tattaquna al-isyraka billahi wa tarji'una ila at-tauhid wal haqq, dikarenakan sesungguhnya kalian mengetahui tauhid rububiyah ini, lalu kenapa kalian tidak takut menyekutukan Allah, dan kenapa kalian tidak kembali kepada tauhid dan kebenaran? Fahum ya'rifuna hadhil umura wa yuqirruna biha lillah, mereka menetapkan perkara-perkara ini dan mengakuinya untuk Allah. Wa ma'a hadza lam yanfa'hum dzalik, bersamaan dengan hal ini pengakuan dan penetapan tauhid rububiyah yang mereka lakukan itu tidak bermanfaat untuk mereka. Bal qatalahumun nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Li'annahum ma khassullaha bil ibadati bal asyraku ma'allahi Lata wal Uzza wa Manata wa asnamahumul kathirah, dikarenakan mereka tidak mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah, bahkan mereka menyekutukan Allah dengan Al-Lat, dengan Al-Uzza, dengan Manah, dengan berhala-berhala mereka yang sangat banyak. Fattauhidu huwa sarful ibadati lillahi wahdah wal imanu bi annahu wahdahul mustahiqqu laha duna ma siwah. Tauhid adalah
mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata dan mengimani bahwasannya hanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi, bukan selainnya. Wa mimma yubayyinu laka hadha anna al-musyrikin yaqulun ma da'awnahum wa ma tawajjahna ilaihim kama fil qa'idati tsaniyati illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Termasuk perkara yang menjelaskan hal ini kepadamu, bahwa orang-orang musyrik berkata, tidaklah kami berdoa kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, dan tidaklah kami menghadapkan diri-diri kami kepada mereka sebagaimana pada kaidah yang kedua, kecuali untuk mencari kedekatan dengan Allah dan mencari syafaat. Al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, sesungguhnya mereka berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Tidaklah kami berdoa kepada mereka dan tidaklah kami menghadapkan wajah-wajah kami kepada mereka melainkan untuk mencari kedekatan dan syafaat. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala, maka dalil yang menunjukkan bahwa mereka beribadah kepada selain Allah untuk mencari kedekatan dengan Allah, firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar ayat 3, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah berkata, tidaklah kami beribadah kepada pelindung-pelindung itu melainkan agar pelindung-pelindung itu menjadikan kami semakin dekat dengan Allah. Innallaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada pendusta lagi banyak melakukan kekafiran. Wa dalilus syafa'ati qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan mereka beribadah kepada selain Allah agar selain Allah memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Firman Allah Ta'ala surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak berbahaya bagi mereka dan tidak bermanfaat untuk mereka, serta mereka berkata, yang kami ibadahi selain Allah ini adalah yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Wasyafa'atu syafa'atan, padahal syafaat ada dua macam. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun muthbatah. Pertama syafaat yang ditiadakan, kedua syafaat yang ditetapkan keberadaannya. Fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Maka syafaat yang ditiadakan adalah syafaat yang diminta dari selain Allah terkait perkara yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan dari sesuatu yang kami rizkikan kepada kalian sebelum hari yang tidak ada jual beli padanya, tidak ada pertemanan padanya, dan tidak ada syafaat padanya datang. Dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Wasyafa'atul muthbatatu hiya allati tutlabu min Allah. Sedangkan syafaat yang ditetapkan keberadaannya adalah yang diminta dari Allah. Wasyafi'u mukarramun bisyafa'ah. Orang yang memberikan syafaat dimuliakan karena syafaat.
wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'dal idzn. Sedangkan yang diberi syafaat adalah orang yang diridhai oleh Allah perkataannya dan perbuatannya setelah diizinkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang akan memberikan syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin Allah. At-ta'liq, ta'liq Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Yani ma qasadna annahum yakhluquna aw yarzuquna aw yudabbiruna al-umura aw yuhyuna al-mauta. Tidaklah kami bermaksud bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah menciptakan atau memberi rizki atau mengatur perkara-perkara atau menghidupkan orang-orang yang mati. Fa inna dzalika kullahu lillahi azza wa jal. Sebab sesungguhnya menciptakan, memberi rizki dan mengatur semuanya hanya dilakukan oleh Allah azza wa jal. Walakin qasadnahum liyashfa'u lana liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tetapi kami beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah dengan tujuan agar sesembahan-sesembahan itu memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah dan menjadikan kami semakin dekat dengan Allah. Li'annahum ahsanu minna, sebab mereka lebih baik daripada kami. Fahum ashabu din, mereka adalah orang-orang yang agamanya bagus. Walahum ta'at, mereka memiliki ketaatan-ketaatan. Walahum a'malun salihat, dan mereka memiliki amal-amal saleh. Walihada na'buduhum wa nad'uuhum wa nastaghithu bihim liyuqarribuna ila Allah wa liyashfa'u lana. Oleh karena inilah kita beribadah kepada mereka, berdoa kepada mereka, dan meminta pertolongan kepada mereka agar mereka membuat kita semakin dekat dengan Allah dan agar mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Kama qala jalla wa ala anhum fi surati Az-Zumar, sebagaimana Allah jalla wa ala berfirman tentang mereka di surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan pemelihara-pemelihara selain Allah berkata, tidaklah kami beribadah kepada pemelihara-pemelihara selain Allah itu melainkan agar pemelihara-pemelihara itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Annahum lam ya'budul anbiya'a was-salihina
illa liyuqarribuhum ila Allahi zulfa. Sesungguhnya mereka hanya beribadah kepada para nabi dan kepada orang-orang soleh agar para nabi dan orang-orang soleh itu mendekatkan mereka dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 3, Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada pendusta lagi banyak melakukan kekafiran. Waqad sammahumullahu fi hadhil ayati bil kadhabati wal kafarah. Sungguh Allah menyebut mereka pada ayat ini dengan mengatakan mereka adalah para pendusta dan mereka adalah orang-orang kafir. Fahada yadullu ala anna ibadatahum iyyahum li talabit taqribi annahu kufrun wa riddah. Hal ini menunjukkan bahwasannya peribadahan mereka kepada selain Allah itu dengan tujuan mencari kedekatan dengan Allah, sesungguhnya perbuatan itu adalah kekafiran dan kemurtadan. Wa illam yaqulu annahum yakhluquna wa yarzuqun. Walaupun mereka tidak mengatakan sesungguhnya sesembahan-sesembahan selain Allah itu menciptakan dan memberi rezeki. Fa in kanu yad'unahum wa yastaghithuna bihim wa yanzuruna lahum wa yadhbahuna lahum biqasdil qurbati wa annahum yashfa'una lahum fahadha huwal kufru fa'alahu al-musyrikuna al-awwalun walihada sammahum kadhabatan wa kafarah. Jika mereka berdoa kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, meminta pertolongan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, bernadar untuk sesembahan-sesembahan selain Allah, dan menyembelih untuk sesembahan-sesembahan selain Allah dengan tujuan agar sesembahan-sesembahan selain Allah itu mendekatkan mereka kepada Allah, dan sesungguhnya agar sesembahan-sesembahan selain Allah itu memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah, maka perbuatan ini adalah kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dahulu. Oleh karena inilah Allah menyebut mereka dengan sebutan para pendusta dan orang-orang kafir. Li'annahum kadzabu biqaulihim annahum yuqarribuna ila Allahi wa kafaru bihadzal amal. Sebab mereka berdusta karena mereka berkata sesungguhnya sesembahan-sesembahan selain Allah itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dan mereka melakukan kekafiran karena perbuatan ini. Yaqulu subhanah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak berbahaya bagi mereka dan tidak bermanfaat untuk mereka.
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله, dan mereka berkata, sesembahan-sesembahan selain Allah ini yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. فأقروا بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر. Mereka mengakui dan menetapkan bahwa ilah-ilah mereka tidak bermanfaat dan tidak berbahaya. Wa annahum yashfa'una lahum, dan mereka mengakui sesungguhnya sesembahan-sesembahan mereka akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Wa yaqulullahu jalla wa ala, padahal Allah jalla wa ala berfirman di surat Al-Muddathir ayat 48, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka syafaat para pemberi syafaat tidak bermanfaat kepada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Wa yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman di surat Ghafir ayat 18, ma lil-zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Orang-orang yang zalim sama sekali tidak memiliki seorang teman pun dan tidak memiliki seorang pemberi syafaat pun yang ditaati. Wa hadha asy-syirku abtala husul asy-syafa'ati lahum wa lam yanfa'hum bal darrahum. Kesyirikan ini menjadikan mereka tidak mendapatkan syafaat. Kesyirikan ini tidak bermanfaat untuk mereka, bahkan berbahaya bagi mereka. Wa innamal ladzi yanfa'uhum huwa at-taubatu ila Allah wal istiqamatu 'ala at-tauhid wa ibadatun lillahi wahdah wal bu'du 'anil isyrak. Sesungguhnya yang akan bermanfaat bagi mereka hanyalah bertaubat kepada Allah, istiqamah menjalankan tauhid, beribadah kepada Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Kama huwa ma'na la ilaha illallah, sebagaimana ia adalah makna la ilaha illallah, yakni yakhussuna Allah bil ibadati wad du'ai wal khaufi wal rajai wad dhabhi wan nadhar, yaitu mereka mengkhususkan ibadah, doa, takut, berharap, menyembelih dan bernadar hanya untuk Allah. Wala yusyrikuna ma'allahi ahadan, la nabiyyan mursala wala malakan muqarraba wala jinniyan wala ghaira dhalik. Dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan seorang pun, tidak dengan nabi yang diutus, tidak dengan malaikat yang dianggap dekat dengan Allah, tidak dengan jin, ataupun tidak dengan selain itu. Fahada huwa dinullah, maka inilah dia agama Allah. Fa inna at-tauhida wad-dina wal-islam huwa sarful ibadati lillahi wahdahu wa 'adamu sarfiha li ghairihi. Sesungguhnya tauhid, agama dan Islam adalah mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata dan tidak melakukan peribadahan kepada selain Allah. Walau za'ama anna al-ghayra la yakhluqu wa la yarzuqu man sarafa lahu ibadatan minal ibadati faqad kafar. Walaupun dia mengakui sesungguhnya selain Allah tidak menciptakan dan tidak memberi rizki, barang siapa yang mempersembahkan ibadah dari ibadah-ibadah kepada selain Allah itu, maka sungguh dia telah kafir. Wa in i'taqadu hada fahum ya'lamuna
anna ma'budatihim la takhluqu wa la tarzuqu wa annaha faqiratun wa mamlukatun falam ya'darhumullahu bidzalik bal kaffarahum bitalabihim asy-syafa'ata min ghairillahi wa sarfihimul ibadata li ghairihi. Walaupun mereka mengakui hal ini, mereka mengetahui bahwa sesembahan-sesembahan mereka tidak menciptakan, tidak memberi rizki, dan sesungguhnya sesembahan-sesembahan mereka itu fakir dan dikuasai, maka Allah tidak memberikan uzur kepada mereka karena keyakinan dan pengetahuan mereka itu. Bahkan Allah mengkafirkan mereka karena mereka meminta syafaat dari selain Allah dan karena mereka mempersembahkan ibadah untuk selain Allah. Falhasilu anna du'aahum ghairallahi wastighathatahum bighairillahi wa sarfahum ba'dal ibadati lighairillahi yaj'alul 'abda musyrika wa in aqarra bi anna Allaha huwal khaliqur raziqul mudabbir wa in aqarra anna ma'budatihim la tanfa'u wa la tadur. Intinya sesungguhnya berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, dan mempersembahkan sebagian peribadahan kepada selain Allah membuat seorang hamba melakukan kesyirikan, walaupun hamba itu mengakui dan menetapkan bahwa hanya Allah yang Maha Menciptakan, Maha Memberi rizki, dan Maha Mengatur. Walaupun hamba itu mengakui bahwa sesembahan-sesembahan mereka tidak bermanfaat dan tidak berbahaya, walakinnahu yuridu syafa'atahum aw yuridu an yuqarribuhu fahadha la yukhallisuhu minasyirk. Tetapi dia menginginkan syafaat mereka atau menginginkan mereka mendekatkannya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, maka keinginan ini atau keyakinan ini tidak menyelamatkan mereka dari kesyirikan. Falladhi ya'budul badawiyya aw ya'budu syekha Abdul Qadiril Jailani aw ya'budu ar-rasula sallallahu alaihi wasallam aw ya'budu sanaman aw jinniyan wa yaqul innahu ya'taqidu annahu yuqarribuhu wa la ya'taqidu annahu yakhluqu aw yarzuqu fa innahu yubayyanu lahu anna hadha huwa syirkul akbar. Oleh karena itu orang yang beribadah kepada Al-Badawi atau beribadah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau beribadah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau beribadah kepada berhala atau jin dan berkata sesungguhnya dia meyakini bahwa yang dia ibadahi itu mendekatkannya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dan dia tidak meyakini bahwasanya yang diibadahi itu menciptakan atau memberi rezeki, maka sesungguhnya dijelaskan kepadanya bahwa perbuatannya ini adalah syirik besar. Wa anna hadha huwa ad-dinul musyrikina alladhina kanu alaih, dan dijelaskan kepadanya bahwa ini adalah agama orang-orang musyrik yang mereka peluk. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 3, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah melainkan agar sesembahan-sesembahan selain Allah itu
semakin mendekatkan kami dengan Allah. Fal wajibu alaihi an yahdhara hadha ad-din ay din al-musyrikin bit-taubatin nasuhi wal iqla'i an hadha asy-syirki wa ta'limi man lam yafqah dhalika min ikhwanihi wa 'ashiratihi wa ahli baitihi. Kewajiban yang harus dia lakukan adalah berhati-hati dari agama ini, yaitu agama orang-orang musyrik, dengan taubat yang sungguh-sungguh, dengan meninggalkan kesyirikan ini, dengan mengajari orang yang tidak memahami kesyirikan ini dari saudara-saudaranya, keluarganya, dan ahli baitnya. Wa yakunu 'indahu nasyatun fi tilka ad-da'wati, dan dia memiliki kesungguhan di dalam melakukan dakwah itu. Wa yahrisu kadzalika 'ala tafhimihim, dan demikian juga dia bersungguh-sungguh untuk memahamkan mereka anna qaulahum annal alihata allati 'abaduha lam yaqsiduha linaf'iha aw lidarriha. Sesungguhnya pernyataan mereka bahwa ilah-ilah yang mereka ibadahi tidaklah mereka tuju karena ilah-ilah itu bermanfaat atau karena ilah-ilah itu berbahaya. Wa innama qasaduha li syafa'atiha wa taqribiha. Sesungguhnya tidak lain mereka bermaksud dengan beribadah kepada ilah-ilah selain Allah itu agar ilah-ilah selain Allah itu memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah, dan agar ilah-ilah yang mereka ibadahi itu mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Fa inna hadha huwa syirkul akbar, maka sesungguhnya perbuatan mereka ini adalah syirik besar. Likaunihim qasadu taqribaha ilallahi wa syafa'ataha 'indahu fasarafu laha al-ibadah fahada huwa syirkul akbar. Karena mereka berniat dengan beribadah kepada ilah-ilah selain Allah agar ilah-ilah selain Allah itu mendekatkan mereka kepada Allah dan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Lalu mereka mempersembahkan peribadahan kepada ilah-ilah selain Allah itu, maka inilah syirik besar. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.